Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan menjelaskan mengenai modul 8 pemrograman bahasa C. Di sini sudah ada soal-soalnya, soal-soal latihannya. Yang pertama, kerjakan seluruh contoh program di atas dan laporkan hasilnya. Oke, jadi di situ ada beberapa contoh soal yang akan kita kerjakan. Dan di sini sudah kita pindahkan. Untuk soal yang pertama itu, contoh yang pertama itu adalah seperti ini. Jadi menggunakan library std input output. Kemudian di sini kita buka dulu deklarasi mainnya dulu, kemudian sini kumpulan angka, 6 angka, y sama dengan 1. Kemudian yang kedua tipe chart, y10. Kemudian sini selanjutnya itu pencarian 1 terjadi 0 terus dicari. Kemudian di sini yang kita tampilkan masukkan 6 angka sembarang. Oke, lalu di sini kita menggunakan fungsi for n sama dengan 0, n kurang dari 6 dan n nya berulang. Kemudian kita tampilkan indeks ke sekian itu sama dengan nanti sini itu adalah n. Kemudian kita scan, kemudian masuk ke kumpul angka, lalu kita sini pakai fungsi while, kemudian masukkan angka yang posisinya ingin dicari, kemudian scan angkanya yang sudah dimasukkan tadi, kemudian info sama dengan pencarian 1 terus kumpul angka, dan jika info sama dengan min 1, maka akan ditampilkan angka yang keberapa tidak ada pada array kumpul angka. Kemudian di sini else print angka, jika selain itu maka angka yang tadi dimasukkan itu pertama ada di array kumpul angka pada indeks ke persen desimal, kemudian isinya itu angka dan info. Oke, habis itu di sini kita tampilkan ingin mencari angka yang lain jika ya yes atau no. Oke, kemudian seperti ini. Dan untuk pencariannya itu seperti ini. If data yang dicari jika ada sama dengan 1, indeksnya itu sama dengan m. Jika tidak, maka m-nya akan terus berulang. Jika ada sama dengan 0, indeks min 1, kembali ke indeks. Oke, coba kita jalankan ya. Oke, indeks ke 0 kita coba masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukkan angka posisi yang ingin dicari. Coba kita masukkan 4. Nah, angka 4 yang pertama ada di array kumpul angka pada indeks ke 3. Mencari angka yang lain, kita coba lagi. Yes. Nah, ketika dia ingin, maka itu akan terulang. Oke. Selanjutnya, untuk contoh soal yang kedua, di sini kita menggunakan dua jenis library. Yang pertama itu standar input output, kemudian string. Nah, di sini kita pertama deklarasi mainnya dulu, lalu kita masukkan variabel chart. Variabel chart itu di sini 100, untuk kalimat tidak 100, karakter itu 2, dan info terus y sama dengan 1. Kemudian cari yes no 2, terus integer pencarian 1, chart data, kemudian chart dicari. Kemudian di sini akan ditampilkan masukkan sebuah kata atau kalimat sembarang. Sembarang ya. Oke, kemudian get kalimat while print masukkan karakter yang posisinya ingin dicari. Kemudian dia akan scan. Jadi kerjaan itu hampir sama kayak tadi. Untuk penjelasan singkatnya sendiri, jadi mengenai searching itu, jadi contoh ini yang pertama itu menggunakan sequential search, jadi pencarian sekuensial
dapat diartikan secara sederhana sebagai pencarian secara berurutan suatu data di dalam sekumpulan data, misalnya data karakter atau angka. Perhatikan bahwa yang berurutan adalah cara pencariannya, sementara sekumpulan data itu sendiri tidak perlu berurutan. Jadi yang berurutan di sini adalah cara pencariannya. Jadi datanya itu nggak apa-apa acak, tapi untuk pencariannya nanti itu dia akan cari secara berurutan. Begitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi sampai di mana? Jadi ini hampir sama aja kayak tadi, cuma ini dia yang tadi itu cuma menggunakan tipe angka aja, tipe integer aja. Di sini kita menggunakan karakter. Oke, yang pencariannya di sini panjangnya yang 1 ada. Oke, coba kita jalankan aja langsung ya. Oke, masukkan sebuah kata atau kalimat sembarang. Coba yang pertama adalah Tuhan. Kemudian masukkan karakter yang posisinya ingin dicari. Kita masukkan Oke, karakter tidak ada pada array kalimat. Mencari karakter lain. Coba ya. Oke, seperti itu. Penasaran saya. Kita masukkan lagi cinta. Oke, jadi 3 itu nggak ada ya. Oke, sip. Nah, oke. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Untuk soal selanjutnya ini, contoh soal selanjutnya ini merupakan contoh mengenai binary search. Jadi pencarian sekuensial dapat diartikan secara sederhana sebagai pencarian suatu data di dalam sekumpulan data yang terurut. Kemudian di sini ada contoh soal yang akan kita coba jalankan. Oke. Kita coba jalankan ya. Jadi isinya itu di sini kemudian ya seperti ini. Coba jalankan. Oke, masukkan 6 angka sembarang yang berurutan di 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian masukkan posisi yang ingin Anda cari, posisi 4. Angka 4 yang pertama ada di array kumpul angka pada indeks kedua. Jadi ya seperti itu. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Oke, untuk soal yang ketiga ini mengenai sorting. Jadi sorting itu dapat diartikan secara sederhana sebagai pengurutan suatu data di dalam sekumpulan data yang terurut. Jadi contohnya itu di contoh ini. Di sini ada list data. Oke, list data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara ya, terulang. Kemudian nanti dia di sini akan diurutkan. Oke. Bisa coba kita jalankan ya. Nah, jadi dia diurutkan mulai dari nilai yang tertinggi 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6 sampai yang terendah. Oke, jadi ini contoh sorting. Oke, jadi intinya itu mengurutkan data-data yang ada kemudian diurutkan secara berurutan. Kita bisa atur secara mulai dari yang terkecil ke terbesar atau
terbesar yang terkecil. Oke. Selanjutnya kayaknya itu contoh soal yang terakhir. Kita langsung ke soal B. Oke, soal B itu modifikasi contoh program 11 hingga jika di dalam array kumpul angka 6 terdapat lebih dari satu angka yang sama, maka yang dicari adalah angka yang kedua. Oke, jadi di sini kita diminta untuk memodifikasi contoh soal yang pertama tadi. Oke, kemudian sini dia minta adalah jika di dalam array kumpul angka 6 terdapat lebih dari satu angka yang sama, maka yang dicari adalah angka yang kedua. Oke. Oke, kita coba ya. Oke, jadi untuk soal yang kedua itu kita diminta untuk modifikasi contoh program pertama ini. Jadi yang kita modifikasi itu coba jalankan aja dulu ya. Jadi dia mintanya itu ketika kumpulan angka yang terdapat jika di dalam kumpulan angka itu terdapat lebih dari satu angka yang sama, maka yang dicari adalah angka yang kedua. Jadi contohnya kita masukkan angka ya 1, kemudian 2, 2, 2, 3, 4. Oke, kemudian kita ingin mencari angka 2. Padahal di situ angka 2 yang pertama itu berada di indeks 1. Tapi kita coba cari ya angka 2. Di sini dia menemukan angka 2 yang pertama itu ada di indeks kedua. Iya kan? Di indeks yang kedua. Padahal dia harusnya di indeks yang 1. Oke. Oke, di sini apanya yang berubah? Apa yang kita modifikasi? Jadi yang kita modifikasi di sini adalah yang ini while-nya itu. Kemudian di sini untuk variabel itu di sini kita tambah dengan 1. Jadi dia membaca dia pembacaannya itu adalah setelah dari yang pertama. Oke, semoga jelas. Selanjutnya untuk soal yang C, modifikasi contoh program 1.2 sehingga jika dalam array kalimat satu terdapat lebih dari 2 karakter yang sama, maka yang dicari adalah karakter yang terakhir. Jadi kalau ada lebih dari 2 karakter yang sama, entah itu 3, 4, 5 dan seterusnya, maka karakter yang dicari adalah karakter yang terakhir. Oke, kita akan coba buat. Jadi yang kita ubah itu di sini else-nya kita hilangkan, kemudian di sini dan datanya itu juga kita hilangkan sehingga hasilnya itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Kemudian jika kita ingin mencari karakter A, maka dia akan langsung. Oke, selanjutnya soal keempat, modifikasi contoh program 1.2 sehingga jika dalam array kalimat 1 terdapat karakter S, maka seluruh karakter S tersebut harus diganti dengan karakter 5. Oke, jadi programnya itu ini, kemudian jadi fungsi yang digunakan untuk mengganti itu adalah di sini. Jadi PNG sama dengan style dan kalimat. Jadi karakter bintang S akan diganti kalimat S 5. Itu. Jadi jika kita memasukkan
kata atau kalimat yang menggunakan yang terdapat huruf S, karakter S, maka karakter S itu akan terganti dengan karakter 5. Oke, mungkin seperti itu penjelasannya. Selanjutnya kita ke soal memprovokasi contoh program 2.1 sehingga program tersebut ukuran array kumpul angka tidak harus 6, tapi kita yang memilih ukurannya namun memiliki ukuran maksimum 100. Oke, kita akan coba menjalankan programnya. Jadi untuk yang tadi itu kan paten 6, sedangkan di sini kita akan coba sesuai dengan yang kita inginkan. Masukkan jumlah ukuran. Kita coba di sini 10. Oke, masukkan 10 angka sembarang yang berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kemudian masukkan angka yang posisinya ingin dicari. Kita coba 5. Angka 5 yang pertama ada di array kumpul angka pada indeks keempat. Indeks keempat sama dengan 5. Betul. Oke, jadi sini berhasil ya. Sama aja. Nah, di sini perbedaan dengan source code yang ada pada bentuk aslinya adalah terletak di mana tadi itu. Di sini jumlahnya 100 sama angka lebih dari 9. Oh, ini apabila masukannya lebih dari 100. Kemudian yang ini ada deklarasi untuk integernya itu angkanya bisa sampai 100 ya. Di print untuk masukkan data yang bisa sampai 100 itu. Oke, seperti itu. Yap. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, yaitu soal terakhir F. Modifikasi contoh program 3.1 sehingga program tersebut ukuran array kumpulan angkanya itu tidak harus 20, tapi kita yang memilih ukurannya namun memiliki ukuran maksimum 100 dan diisi secara random oleh komputer. Oh, jadi di sini yang isinya adalah komputer secara random. Oke, kita akan coba. Oke, jadi untuk soal yang kelima ini, sini kita diminta untuk memodifikasi program yang 3.1 tadi. Kemudian program tersebut array-nya itu tidak harus 20, tapi kita bisa menentukannya bebas. Namun untuk ukuran maksimumnya itu 100 dan untuk datanya itu diisi random oleh komputer. Oke, untuk sintaksnya itu tetap dari sini sampai tetap sama di sini. Cuma yang membedakannya itu adalah oke, jadi di sini tuh misalnya itu sama, cuma di sini kita menambahkan variabel integer disangka itu 100, jadi itu batasnya itu, sehingga nanti dia akan berulang sampai 100 kali.
Mulai dari 0, mungkin sini karena dimulai dari 0, batasnya cuma 100, mungkin sih 99. Oke. Jadi nilai arraynya itu 99 di sini, tapi karena dimulai dari 0, jadi hitungannya itu 100. Oke, kemudian urutan 0, urutan terulang, kemudian terulang, swap file, swap file, urutan nilai. Oke. Nah, sini adalah void swap file-nya itu seperti ini. Jadi integer kasih bawah sini, integer tin, jadi dari sini kemudian tin itu ke tin. Oke, kita coba jalankan ya. Masukkan ukuran angka, kita coba masukkan 9. Nah, maka secara otomatis komputer akan memasukkan angka-angka dan terdapat 9, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke teman-teman, cukup sekian kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.